Sobat Kombi, kembali lagi dengan Lista di Kombi, Komunitas dan Hobi. Sekarang Lista sudah berada di acara Festival Kucing Kampung 5. Nah, Sobat Kombi, siapa nih yang diantara kalian semua yang suka sama kucing, khususnya kucing kampung? Jangan ketinggalan ya, dan terus ikuti Kombi di acara Festival Kucing Kampung, tentunya di Kombi, Komunitas dan Hobi, hanya di TVRI Kalimantan Barat. Yuk ikuti Lista, let's go! Baik Sobat Kombi, kembali lagi bersama Lista di Kombi, Komunitas dan Hobi. Nah sekarang Lista sudah bersama Ibu Emi, sekaligus dari pembina Poskar dan juga Ketua Panitia di Festival Kucing Kampung kali ini. Ibu, kalau Lista boleh tahu, kenapa sih namanya Komunitas Poskar? Jadi kita ada dulu tuh kumpulan anak muda, jadi waktu Bu Emi masih muda. Itu kumpulan anak muda ya yang mencintai kucing. Jadi kita bentuklah komunitas Pontianak Stray Cat Care. Jadi komunitas ini berusaha agar kucing-kucing jalanan mendapatkan hidup layak. Akhirnya kami yang dulunya masih muda, tapi masih sampai sekarang kawan-kawan, tapi terus bertambah ya anggotanya, itu membentuk suatu wadah yang namanya Poskar Pontianak Stray Cat Care. Awalnya itu kita cuma ngasih kucing jalanan makan aja, Dek. Jadi kita ke pasar, oh itu ada kucing tuh, yuk kita kasih makan, obati sebisanya, misalnya matanya, telinganya kita bersihkan, seperti inilah relawan kucing. Terus lama-kelamaan Poskar ini akhirnya karena banyak kegiatan yang bisa kita lakukan supaya orang lebih mencintai kucing. Nah, kita bentuklah kegiatan yang Pontianak tadi, yang Festival Kucing Kampung. Ini sudah yang kelima kalinya. Kelima ya? Berarti tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah? Sudah pernah. Pertama kali itu ya, kita laksanakan di rumah kediaman Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Kamtono. Kalau nggak salah itu tahun 2017. Berarti secara tidak langsung Poskar ini didukung sama pemerintah ya? Iya, iya, didukung oleh pemerintah. Jadi kita kadangkala ingin memberikan vaksin rabies kepada masyarakat. Ya, kita mengajukan kepada pemerintah bahwa kita akan melaksanakan kegiatan vaksin gratis. Apakah kami bisa dibantu? Dan benar kita bisa dibantu dari Pemkot dan Pemprov ya. Akhirnya kegiatan ini bisa terselenggara. Kenapa harus kucing kampung, Bu? Waduh, kenapa kucing kenapa kampung? kucing kampung? Kenapa enggak Anggora? Yang sering menderita itu sebenarnya kucing apa ya? Iya, di jalanan kucing kampung. Kebanyakan stray itu kucing kampung ya. Jadi alhamdulillah sekarang semakin banyak orang yang mencintai kucing, ya kucing kampung khususnya. Ketika dia melihat bahwa kucing itu teraniaya, dia sekarang sudah bisa bawa pulang, Mbak. Bawa pulang, diobatin, dan akhirnya menjadi salah satu bagian dari keluarga. Untuk kegiatan Poskar sendiri ini nih, Bu, apakah cuma mengadakan festival atau mungkin ada mengadakan edukasi yang lain gitu? Oh iya, tidak hanya festival kucing kampung, tapi kita juga mengadakan yang namanya gathering, pertemuan sesama cat lover ya. Pertemuan sesama cat lover ini dulu kita adakan setiap 6 bulan. Ya, 6 bulan sekali kegiatan gatheringnya. Di situ kita membahas apa sih permasalahannya ya. Kenapa sih mereka ini sering dianiaya? Kenapa sih mereka tidak mendapatkan hidup yang layak gitu? Walaupun biarkan saja misalnya. Jadi kami sering menggali pertemuan, merumuskan solusi. Oh, bagusnya kita begini. Jadi itu sering diadakan event untuk mendekatkan masyarakat kepada kucing kampung. Oke. Tadi kan Ibu bilang ada rasa iba lah dengan
kucing kampung. Berarti kan Poskar ini sering menolong kucing kampung yang ada di jalan. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ke Sobat Kombi di rumah, mungkin cerita yang paling berkesan pengalaman tentang mengevakuasi kucing begitu. Yang paling berkesan dan terharu terakhir bulan lalu. Ada kucing kecil itu di atas pohon. Pohonnya kecil juga tapi tinggi. Itu di Danau Sentarum. Ya, saya minta bantuan damkar. Saya minta bantuan dari teman-teman dari Samapta Polda Kalbar ya. Itu mereka turun, Mbak, tanpa ayo kita jalan yuk, membantu gitu. Saya pikir kan ada yang bilang, oh cuman kucing gitu kan. Bu Emi ini cuman kucing kok gitu. Tapi saya melihat itu tuh sesuatu yang membuat hati saya tersentuh. Udah tinggi, nggak bisa turun berapa hari ya akhirnya. Dan memang akhirnya bisa diturunkan dan ada kucingnya sekarang di tempat kita. Ya, di shelter Poskar. Berarti ya. abis itu diambil lagi, buat dirawat sama Poskar ya. Ada lagi Mbak, satu yang kucing tertusuk matanya. Yang memang banyak itu kasusnya ya. Kita temukan tertusuk matanya. Nextnya ada lagi, ternyata pelakunya setelah kita awasin ternyata mengidap gangguan jiwa. Ya, jadi dia menusuk mata kucing itu menggunakan benda-benda tajam. Bisa kayu yang diruncingkan, ya, ada besi yang diruncingkan. Itu memang kami sempat waktu itu juga berpikir ini siapa pelakunya, kok tega bener ya gitu kan. Tapi akhirnya sudah ditangkap, diproses juga, ternyata dia orang dengan kelainan jiwa. Jadi agak-agaknya jadi serba salah ya Ibu ya, kucing itu hewan gitu, tidak bisa berpikir, sedangkan yang satunya pelakunya ODGJ. Jadi mau disalahkan bagaimana juga ya Ibu ya. Ibu kalau boleh Lista tahu ini ada berapa anggota sih di Poskar ini? Poskar itu silih berganti. Silih berganti, berarti generasi ke generasi iya, ya? Dari generasi ke generasi. Berarti ada beberapa yang memang misalnya sudah selesai kuliah, pulang ke kampung halaman, ada yang sudah pensiun dan kembali ke daerah asal gitu ya. Jadi memang silih berganti, kecuali memang ada yang tertentu seperti saya, Budian yang rescue, dan teman-teman lainnya yang memang masih aktif. Nah, tapi ini sekarang kita juga sudah mencari tenaga darah baru, mencari tenaga untuk regenerasi Poskar. Berarti Poskar ini terbuka ya untuk siapa saja yang mau Siapa bergabung? saja boleh, asal dia mencintai kucing. Ya, oke. Untuk, bisa ada pertanyaan Ibu untuk festival hari ini. Kenapa sih festival kucing kampung gitu? Festival kucing kampung, kenapa? Apakah ras lain tidak bisa di itu atau ada syarat lain? Mereka juga ada festivalnya Mbak, kadang-kadang. Mereka juga ada melakukan kegiatan yang sama dengan kita, tapi untuk yang ras, kucing ras. Kenapa kita tadi memilih kucing kampung dan judulnya Festival Kucing Kampung? Yaitu tadi, justru kebanyakan kucing kampung yang memang hidupnya tidak layak. Nah, tapi sekarang insya Allah perlahan-lahan sudah mulai adanya peningkatan dan orang tidak lagi ketika makan memberikan pengusiran. Mulai sekarang sudah ada yang lebih aware terhadap kucing-kucing itu ya, kucing kampung. Untuk peserta sendiri nih, kayaknya kan Lista lihat di sini nih kayaknya ramai banget ya. Untuk antusias dari peserta festival ini sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah ya. Kita mengadakan kegiatan festival kucing kampung untuk kategori cat show, cat fashion show, dan kucing terunik ya. Walaupun terjadi penurunan peserta dari 3 kategori itu, tapi antusias justru sekarang divaksin Mbak. Antusias masyarakat justru divaksin rabies, berobat, pemeriksaan, dan vaksin rabies gratis daripada tahun sebelumnya 2022. Oh, berarti sebelumnya itu tahun 2022. Karena 2023-2024 itu kita vakum ya. Malah pas Covid itu kita ada 2022 tuh masa selesai Covid malah kita adakan. Berarti selalu rame ya berarti? Insya Allah kegiatan ini memang ditunggu Mbak. Dulu memang 2023-2024 kami stagnan kepengurusan ya.
Adik-adik banyak yang pindah, banyak yang selesai kuliah, dan berbagai persoalan yang sepertinya persoalan ini apa, ikut orang tua gitu kemana? Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya orang tuanya dinas ya. Jadi ikut orang jadi nggak bisa ke Poskar lagi. Iya. Apakah rangkaian acara dari Festival Kucing Kampung ini dari tahun ke tahun itu sama aja? Atau ada yang berbeda nih khusus tahun ini? Justru berbeda, karena dulu kita adakan 5 kategori. Ada kategori disabilitas, ya kucing yang cacat, disabilitas. Ada kita pemilihan terfavorit pilihan penonton. Dulu ada, sekarang kita tiadakan karena agak turunnya animo tadi untuk sebagai peserta. Untuk berarti ini cuma 3 aja. Ya. Tadi cat show, cat fashion show, terunik. Terunik itu dari apa tuh penilaiannya Ibu? Nanti unik bisa dari bulu, bisa dari mata, ya unik dari mata. Terus karakter, ada nggak kadang-kadang ada yang pemarah ya, ada yang pendiam. Terus mata, misalnya ada yang all eyes. Terus ekor. Membagikan kepada teman-teman sobat kombi di rumah bagaimana merawat kucing kampung gitu dari pengalaman Ibu Emi sendiri. Bagaimana di rumah? Iya. Di rumah. Kalau kucing kampung sih asik-asik aja ya, nggak selalu harus grooming deh, nggak selalu harus mandi, nggak cerewet karena bulunya pendek kan. Tapi kita tetap harus menjaga kebersihannya, vitamin ya. Tapi itu yang sudah ringan sekali deh. Kalau kucing kampung kita pelihara di dalam rumah, apa ya, agaknya ringan deh peliharanya, sudah menjadi bagian dari keluarga. Kalau untuk tantangan dari Poskar sendiri deh untuk mengedukasi ke masyarakat tentang peduli dengan stray cat begitu Ibu. Kemarin kita di CFD ya, terus di alun-alun Kapuas ya. Di alun-alun Kapuas kita sudah mengadakan edukasi terkait tentang bahayanya kucing binatang yang tidak divaksin rabies ya. Rencananya Poskar juga akan mengadakan untuk kunjungan kepada sekolah-sekolah, Mbak. Sekolah, ya. Berarti mengedukasi kan banyak yang punya hewan peliharaan kan, adik-adik kita itu. Nanti kita juga bawa satu tim dokter ya bersama kami untuk edukasi tentang pentingnya vaksin rabies. Bu Emi mungkin boleh memberikan pesan kepada sobat kombi di rumah untuk menjaga stray cat yang ada di sekitar kita. Silakan. Buat para permisa, kami dari Pontianak Stray Cat Care berharap untuk dapat menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang kepada kucing-kucing jalanan atau terlantar ya. Karena apa? Mereka juga adalah salah satu makhluk yang berhak hidup di bumi, dan mereka juga adalah penjaga ya ekosistem kita ya. Poskar berharap ya pemirsa dapat menumbuh kembangkan sikap rasa mencintai dan menyayangi kucing jalanan. Kalau tidak suka biarkan saja, jangan diganggu atau ditendang atau didorong atau kekerasan fisik. Itu saja bagi kami sudah cukup. Oke, itu dia pesan dari Ibu Emi kepada sobat kombi di rumah untuk selalu menjaga kucing apa aja yang ada di sekitar kita. Dan itu dia tadi berbicara tentang komunitas kucing kampung Poskar dan seputar festival kucing kampung.
Kombi, sekarang Lista sudah bersama dengan salah satu peserta yaitu Ibu Rini. Halo Bu Rini. Halo Mbak. Kalau boleh tahu ini nama kucingnya siapa? Mue. Mui ini ikut lomba apa Ibu? Ini cat show sama cat fashion show. Cat show sama cat fashion show. Susah nggak sih Bu ngerawat si Miu ini? Kalau kucing kampung gampang sih Mbak. Makannya diperhatikan, kemudian mandi biasa aja sih, vitamin lebih dan daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada kucing ras. Diadopsi dari orang atau dari jalan atau? Rata-rata saya rescue dari jalan, ada yang dibuang orang biasanya. Atau biasanya ada yang datang sendiri ke rumah. Kalau boleh tahu ini umur Miu ini berapa? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, tapi agak ini ya badannya agak Kecil. lebih. Oh iya, agak lebih kecil gitu. Ibu, Mu ini udah pernah ikut lomba lain lagi kak selain di Festival Kucing Kampung? Karena tahun 2004 lalu juara 1 untuk kitten, kucing kampung, kriteria kucing kampung. Oh, ada kucing lain kah selain Mui yang ibu pelihara? Yang di rumah ada. Ada. Ada juga saudara-saudaranya juga ada yang ikut lomba. Kemarin yang di MKK 2 dan 3 juara 1 kucing tergemuk. Terus ada di festival yang lain juga ada. Antusiasnya untuk ngikutin kucing kampung ini gimana? Seneng nggak? Senang. Lucu ya, jadi kita bisa kucing kita bisa kita ekspresikan untuk mengikuti kegiatan lagi. Oke. Bang Reza datang sama siapa aja nih Bang? Sama istri, sama anak. Bang, kesannya dong untuk ngikutin acara lomba festival kampung ini gimana? Kesannya senang ada acara kayak gini, jadi kita bisa kucing yang kita pelihara bisa kita lihatkan ke sesama penikmat kucing juga gitu aja. Sekarang Lista sudah bersama dengan Ibu Endang selaku Kabid Dinas Peternakan. Halo Bu Endang. Nah Bu Endang, hari ini kan ada vaksin gratis nih Bu Endang. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Kombi kegiatan kita untuk hari ini? Ya, jadi hari ini dari Dinas kebetulan memfasilitasi kegiatan dari Poskar. Jadi kita memang biasanya ada bantuan lah ke komunitas-komunitas. Jadi kebetulan ada di bidang saya, di bidang peternakan, di bawah saya ada Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Jadi memang salah satu kegiatannya vaksinasi rabies gratis. Jadi seperti diketahui kan di Kota Pontianak kan kita masih di Kalbar ini masih ada rabies. Dan kemarin di Sanggau juga ada yang meninggal dunia, masih ada tahun ini sudah 4 yang meninggal dunia di Sanggau. Jadi kita harus mengantisipasi, salah satunya dengan apa? Dengan vaksinasi. Kemudian di luar itu kita juga menyiapkan stand untuk pengobatan gratis. Jadi kalau untuk event seperti ini kami ada pengobatan gratis. Tapi kalau untuk hari biasa di Puskeswan kami ada pembiayaannya untuk pemeriksaan 10.000, kemudian untuk injeksi 10.000 untuk pengobatannya. Oke, tadi kan Bu Endang ada bilang bekerja sama dengan beberapa komunitas hewan. Ya. Kalau boleh tahu komunitas apa aja nih yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan? Siap. Jadi biasanya selain Poskar kita juga ada dengan ini book berbagi untuk kucing. Biasanya kami sering dipanggil ke komunitas. Jadi khusus untuk komunitas ada program kita dari Puskeswan memang bisa memanggil dokter hewan. Jadi mereka tidak perlu ke Puskeswan karena kalau komunitasnya biasanya kucingnya banyak ya. Jadi kita yang datang supaya lebih efektif. Satu, kemudian kedua membantu juga komunitas. Jadi kalau komunitas biasanya kami gratis untuk pengobatan. Khusus komunitas itu gratis khusus ya? Komunitas. Oh, kalau boleh tahu kami harus dengan mengirim surat terlebih dulu ke kami. Jadi harus ada permohonan lah, permintaan gitu. Oke, untuk komunitas hewan sendiri itu
cuman komunitas kucing kah atau komunitas reptil atau komunitas unggas gitu? Komunitas di Kota Pontianak banyak sekali ya, beragam. Ada yang reptil, ada, kemudian ada iguana juga ada. Kita juga pernah bekerja sama dengan komunitas musang. Jadi mereka mengadakan acara, kami dipanggil, kita open selama memang itu ada di Kota Pontianak. Karena wilayah kerja kita kan di Kota Pontianak. Gitu. Oke, untuk itu mungkin bisa diceritakan atau mungkin memberikan edukasi sedikit kepada pemirsa Sobat Kombi di rumah untuk memelihara hewan peliharaan mereka di rumah. Ya, jadi untuk pemeliharaan hewan sebaiknya, karena ini kan begitu kita memelihara hewan, ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Salah satunya memberikan makanan yang layak ke mereka, kemudian pengobatan kalau misalnya hewannya sakit. Jadi kami memang memberikan alternatif di luar dari dokter hewan swasta untuk bisa berobat ke kami. Lebih ringan biayanya, seperti itu. Dan yang paling wajib sebenarnya kalau untuk terutama kucing ya, kucing, anjing itu sebaiknya untuk vaksin dasar dan vaksin rabies dilaksanakan. Terutama rabies, karena kalau mereka tidak divaksin rabies, nanti mereka terkena penyakit rabies bisa menulari pemiliknya, gitu. Jadi beberapa kemarin yang kejadian di luar kota ya, di Sanggau kemarin kan itu sebenarnya anjing piaraan yang gigit. Gigit tuannya. Gigit tuannya, karena tuannya nggak waspada, dianggap itu biasa, ternyata itu rabies. Nah, kalau sudah terkena penyakit rabies, sudah tidak bisa melihat cahaya, kemudian dikena angin, itu dia takut, tidak bisa minum, itu sudah pasti meninggal dunia. Karena kalau udah muncul gejala itu udah pasti meninggal dunia. Dan itu di kita masih ada. Alhamdulillahnya di Kota Pontianak dengan kerjasama dengan komunitas, kemudian partisipasi dari masyarakat, kita vaksinasi berjalan. Jadi kita belum ada untuk penyakit rabies di Kota Pontianak. Nah, Sobat Kombi jangan ragu-ragu ya untuk memeriksakan kesehatan hewan peliharaannya di rumah di Dinas Peternakan ya, Bu ya. Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Oke. Halo Bang Willy. Halo. Bang Willy, Halo. mungkin boleh dikasih tahu ke Sobat Kombi semua ini kucing apa sih Bang Willy? Ini kucing domestik ya, lokal. Aslinya ini dari Kabupaten Skadau, kita bawa ke Pontianak. Ini namanya siapa? Miki namanya Miki. Halo Miki. Miki ini ikut lomba apa nih Bang Willy? Lomba cat show. Cat show. Nah, ini soalnya agak introvert kan, jadi kita coba yang cat show dulu. Oh gitu. Ya. Kalau untuk kucing domestik dari siapa tadi? Miki. Miki, ya. Miki ini jenis apa? Saya kurang tahu ya, tapi kalau biasa yang terkenal sih dia bilang mirip mujair. Mujair tipe Kucing mujair. mujair ya? Kayak Mujair. nama ikan ya? Ya, dia mirip Bobby Kertanegara ya. Bang, susah nggak ngerawat kucing kampung seperti Miki kayak gini? Gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi kalau untuk segi makanan dia nggak milih. Cuman kalau Miki ini mungkin beda dari yang lain. Dia memang karena dari kecil sudah biasa dengan makanan yang basah, sejenis Whiskas itu. Jadi dia 1 minggu sekali, dia tahu harinya tuh hari makan Whiskasnya. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu dia minta jatah tuh. Pinter ya Miki ya. Gitu. Mungkin Abang Willy bisa kasih tips nih ke Sobat Kombi tentang merawat kucing kampung. Buat kucing kampung tuh yang penting rutin kita membersihkan dia aja sih. Terutama kalau yang masih kecil juga. Kalau yang laki-laki tuh harus dikebiri atau disterilisasi biar sehat gitu kan. Panjang umurnya juga seperti itu. Berarti si Miki ini udah disterilisasi Udah ya? steril ya. Bang Willy kalau boleh tahu Miki ini umur berapa dan berapa sih beratnya? Kayaknya gemuk banget ya. Udah jalan hampir 5 tahunan 5 umurnya. tahun ya. 5 Beratnya tahun. berapa? Beratnya hampir 6 kilo, Kak. 6 kilo. 6 kilo. Wow, besar Ya. banget ya 6 kilo. Sobat Kombi, itu dia tadi kegiatan kita bersama komunitas kucing Poskar di acara Festival Kucing Kampung. Sahabat Kombi, ingat tadi pesan dari Bu Emi, tolong dijaga kucing kampung di sekitar kita. Meskipun dia bukan kucing ras, tetap sayangi dia untuk menjaga ekosistem kita. Sobat Kombi, jangan kemana-mana ya, dan terus saksikan Kombi di acara selanjutnya. Tetap di Kombi, Komunitas dan Hobi di TVRI Kalimantan Barat.